Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kemudian sebelum memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kemudian kalian jangan lupa mengisi absen di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Nah, setelah kalian mengisi absen, marilah kalian semua simak baik-baik materi yang Ibu sampaikan kali ini. Walaupun pembelajaran kali ini sedang online, Ibu harapkan kalian tetap semangat. Oke, baik, Ibu lanjut. Materi kali ini yaitu tentang plantae. Karakteristik dari tumbuhan yang pertama bersifat eukariotik, multiseluler, organisme autotrof, memiliki klorofil, dapat melakukan fotosintesis, dan memiliki dinding sel. Kemudian plantae itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu plantae atau tumbuhan yang tak berpembuluh dan tumbuhan yang berpembuluh. Nah, tumbuhan yang tak berpembuluh itu meliputi Bryophyta. Kemudian, tumbuhan yang berpembuluh itu meliputi Pteridophyta dan Spermatophyta. Apa saja sih ciri-ciri dari Bryophyta? Nah, ciri-ciri dari Bryophyta itu berklorofil, belum memiliki flum dan xilem, kemudian epifit, tumbuh di tempat yang lembab, kemudian belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran, lalu memiliki organ mirip akar, batang, dan daun. Kemudian tumbuhan ini merupakan peralihan dari tumbuhan Talophyta dan Cormophyta, bersifat autotrof, kemudian reproduksi seksual dan aseksual. Lalu gametangium terdiri dari antheridium dan archegonium. Kemudian reproduksi dari Bryophyta itu yang pertama ada metagenesis. Nah, metagenesis ini merupakan pergiliran keturunan antara generasi gametofit dengan generasi sporofit. Kemudian ada reproduksi dengan aseksual, yaitu berupa spora atau sporopit. Nah, kemudian lumut ini bereproduksi dengan cara seksual juga, dengan penyatuan gamet jantan dan gamet betina atau disebut gametofit. Nah, generasi gametofit ini adalah generasi yang dominan dalam daur hidup lumut. Kemudian, struktur tumbuhan lumut seperti gambar di samping. Nah, yaitu ada rhizoid atau akar semu, berfungsi untuk melekat pada substrat dan mengangkut air serta zat hara ke seluruh bagian tubuh. Kemudian ada sporangium atau kotak spora. Lalu ada tumbuhan lumut fase gametofit atau penghasil gamet,
merupakan tumbuhan lumut yang dominan. Nah, sedangkan tumbuhan lumut yang fase sporofit atau sporangium merupakan fase yang tidak dominan atau hidup menempel pada gametofit. Adapun metagenesis dari lumut seperti gambar berikut. Nah, pada fase gametofit, tumbuhan lumut menghasilkan gamet lebih dominan dan hidupnya lebih lama. Kemudian tumbuhan lumut sel-selnya itu haploid sebab tumbuhan langsung dari spora. Kemudian pada fase sporofit adalah sporangium menghasilkan spora, hidupnya tidak lama. Sporangium sel-selnya itu diploid sebab tumbuh dari zigot. Adapun klasifikasi dari tumbuhan lumut itu yang pertama ada kelas Hepaticopsida atau lumut hati. Nah, Hepaticopsida atau lumut hati ini berbentuk seperti lembaran, kemudian hidupnya itu menempel di atas permukaan tanah atau terapung di atas air. Contohnya itu Mercantia polymorpha. Kemudian ada kelas dari Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Nah, lumut tanduk ini berhabitat di tepi sungai, danau, atau di sepanjang selokan. Seperti halnya lumut hati, lumut tanduk juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Contohnya itu Anthoceros punctatus. Lalu yang ketiga ada kelas dari Bryopsida atau lumut daun atau sejati. Nah, lumut sejati tumbuh di tanah, tembok, dan tempat-tempat yang terbuka. Batangnya tegak, bercabang-cabang, dan berdaun kecil. Ada pula yang seperti beludur hijau. Contohnya itu Polytrichum commune. Kemudian, manfaat dari Bryophyta atau lumut itu yang pertama itu ada dari Mercantia polymorpha sebagai obat penyakit hepatitis. Kemudian ada Sphagnum fimbriatum, Sphagnum quamosum, kemudian ada Sphagnum accitifolium, kemudian ada Sphagnum rupinese sebagai bahan pengganti kapas. Selanjutnya ada ciri-ciri dari Pteridophyta. Nah, Pteridophyta ini merupakan tumbuhan komus, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian akar serabut, batang terbentuk rizoma, daun beraneka ragam. Kemudian macam daun itu ada tropofil dan sporofil. Daun muda umumnya menggulung atau circinatus, yaitu ciri khas dari paku sejati. Kemudian memiliki jaringan pengangkut, xilem dan phloem, lalu habitat di tempat lembab. Kemudian spora dihasilkan oleh sporofil, daun fertil. Kemudian mengalami metagenesis, fase sporofit lebih dominan dari fase gametofit. Kemudian berdasarkan macam spora atau ukuran spora yang dihasilkan tumbuhan, paku itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu paku homospora atau isospora adalah tumbuhan paku yang menghasilkan satu macam spora berukuran sama. Contohnya itu Leucopodium clavatum atau paku kawat. Nah, kemudian ada gambar metagenesis dari paku homospora seperti gambar berikut. Kemudian yang kedua itu ada paku heterospora atau anisospora.
adalah tumbuhan paku yang menghasilkan dua macam spora dengan ukuran yang berbeda. Dengan ukuran berbeda itu, yang pertama spora kecil atau mikrospora itu terdapat pada jantan, kemudian spora besar atau makrospora terdapat pada betina. Contohnya itu pada Marsilea crenata atau semanggi. Nah, berikut adalah gambar metagenesis dari paku heterospora. Selanjutnya yang ketiga itu ada paku peralihan. Adalah tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama, tetapi sebagian spora jantan dan spora betina. Contohnya itu ada Equisetum debil atau paku ekor kuda. Nah, kemudian ini adalah contoh dari metagenesis paku peralihan. Adapun metagenesis dari paku itu, yang pertama itu ada fase gametofit, adalah portalium menghasilkan gamet, hidupnya tidak lama. Kemudian portalium sel-selnya itu haploid sebab tumbuh langsung dari spora. Kemudian pada fase sporofit adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora dominan, hidupnya lebih lama dari gametofit. Nah, tumbuhan paku itu sel-selnya itu diploid sebab tumbuh dari zigot. Kemudian adapun reproduksi dari tumbuhan paku itu selain dengan spora, yaitu reproduksi vegetatif tumbuhan paku dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu fragmentasi. Nah, fragmentasi ini dengan cara pemisahan rizoma dari koloni induk. Contohnya itu Pteridium aquilinum dan Dryopteris rigida. Kemudian yang kedua itu membentuk kuncup atau tunas. Tunas dibentuk di bawah sisi layan daun itu, contohnya Asplenium bulbiferum. Kemudian yang dibentuk di atas selain daun itu contohnya Asplenium viviparum. Lalu yang dibentuk di pangkal daun itu contohnya Cystopteris bulbifera. Kemudian yang ketiga itu membentuk tunas di ujung daun. Nah, tunas di ujung daun ini dibentuk oleh ujung daun yang bersifat embrional. Bila ujung daun menyentuh tanah, kemudian akan membentuk tunas dan akar. Contohnya itu pada Asplenium pentividium. Lalu yang keempat itu membentuk umbi batang. Nah, contohnya itu ada Marsilea crenata. Kemudian yang kelima itu membentuk tunas akar, contohnya Platycerium dan Asplenium. Adapun klasifikasi dari tumbuhan paku itu berdasarkan ciri tubuhnya menjadi 4 subdivisi. Yang pertama itu ada paku purba atau telanjang atau disebut juga Psilopsida. Nah, paku purba atau telanjang ini merupakan tumbuhan paku yang paling sederhana, kemudian memiliki batang yang beruas dan berbuku nyata. Pada batang tumbuh daun kecil berbentuk sisik. Kemudian sporangium itu terletak di ketiak daun disebut sinangium. Contohnya itu ada Psilotum nudum. Selanjutnya itu yang kedua ada paku kawat atau Lycopsida. Lycopsida ini daunnya berbentuk sisik dan terletak tersebar pada batang yang padat. Kemudian sporangium berkumpul membentuk strobilus di ujung batang atau cabang. Contohnya itu Selaginella caudata dan Lycopodium clavatum. Nah, yang ketiga itu ada paku ekor kuda atau Spenopsida.
Nah, Sphenopsida ini batangnya bercabang, daunnya kecil, berbentuk sisik, tumbuh pada buku batang. Lalu sporofil ini berbentuk perisai dengan sporangium pada sisi bawahnya, kemudian strobilus pada ujung batang atau cabang. Contohnya itu Equisetum sp. Nah, kemudian yang keempat itu ada pakus sejati atau Pteropsida. Pteropsida ini memiliki daun ukuran lebih besar, daunnya pada batang membentuk sayap, kemudian sporangium tersusun dalam bentuk sorus di permukaan daun, lalu letak sorus di permukaan daun atas bawah atau di ujung atau di tepi. Contohnya itu ada suplir atau Adiantum sp. Manfaat dari tumbuhan paku ini yang pertama itu untuk tanaman hias, misalnya itu Platycerium bifurcatum. Kemudian ada yang untuk bahan obat-obatan, misalnya Aspidium felixmas. Lalu kemudian yaitu ada Spermatophyta. Nah, Spermatophyta ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, kemudian ciri-ciri dari Spermatophyta ini memiliki akar, batang, daun, dan juga bunga. Kemudian organisme multiseluler, selnya bersifat eukariotik atau memiliki inti. Lalu dinding sel tersusun dari atas selulosa. Kemudian memiliki klorofil, organisme autotrof, sudah memiliki berkas pengangkut berupa xilem dan flum, kemudian memiliki bunga sebagai organ reproduksi, lalu tidak mengalami pergiliran keturunan, kemudian berkembang biak dengan biji. Ada yang memiliki biji terbuka, tidak dibungkus daun buah, ada yang berbiji tertutup. Kemudian habitatnya sebagian besar di darat, tapi ada juga yang hidup di air. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi dari tumbuhan berbiji atau Gymnospermae. Yang pertama itu disebut biji terbuka karena biji tidak tertutup oleh daging atau buah. Umumnya memiliki struktur yang tebal, banyak cabang, dan tudung daun membentuk korifer atau kerucut. Kemudian belum memiliki bunga sesungguhnya. Lalu reproduksi generatif terjadi satu kali pembuahan atau pembuahan tunggal yang menghasilkan zigot. Kemudian waktu antara penyerbukan dan pembuahan berlangsung relatif lama. Lalu tumbuhan biji terbuka dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas Genetinae, contohnya itu Genetum genemon. Lalu ada yang kedua itu kelas Coniferinae, contohnya itu Pinus mercusi. Nah, yang ketiga itu ada kelas Cicadinae, yaitu contohnya Cicas rumpi seperti gambar berikut. Nah, yang kedua itu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Disebut biji tertutup karena bijinya terbungkus oleh daging buah, kemudian memiliki alat reproduksi berupa bunga sempurna atau benang sari, putik, bakal buah, bakal biji, mahkota, kelopak, dan tangkai. Nah, reproduksinya generatif mengalami 2 kali perubahan atau 2 kali pembuahan, yaitu pembuahan ganda yang menghasilkan zigot, pembuahan inti atau generatif sperma dengan ovum, dan endosperma. Kemudian pembuahan inti generatif atau sperma dengan
kandungan lembaga sekunder. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup ini dibagi dalam dua kelas. Yang pertama ada kelas Monocotyledonae, yaitu berkeping satu. Contohnya Coccus nucifera. Kemudian ada kelas Dicotyledonae, yaitu berkeping dua. Contohnya Solanum tuberosum. Nah, kemudian adapun struktur tubuh dari spermatopita, yang pertama itu ada akar. Nah, akar pada tumbuhan berbiji ada yang berbentuk seperti serabut dan ada yang berupa akar tunggang. Sel-sel akar mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, serta silinder pusat yang di dalamnya terdapat xilem dan flum. Kemudian ada batang. Batang tumbuhan berbiji dapat tegak, condong, berbaring, atau merayap. Sel-selnya mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat, yaitu terdapat xilem dan flum. Kemudian ada daun. Sel-sel daun mengalami diferensiasi menjadi epidermis dan mesofil. Mesofil tersusun dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Tumbuhan berbiji merupakan heterospora. Tumbuhan berbiji membentuk struktur megasporangia dan mikrosporangia. Nah, kemudian ada skema daur hidup dari Gymnospermae seperti gambar berikut. Nah, tumbuhan Gymnospermae menghasilkan heterospora, yaitu berupa mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Sementara megaspora berkembang menjadi megametofit atau gametofit betina. Pada bakal biji megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari atau pollen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah itu, serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada saat penyerbukan, serbuk sari melekat pada bakal biji. Kemudian selanjutnya sperma bergerak menuju sel telur melalui bulu serbuk sari. Jika terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji tersebut jatuh pada tempat yang sesuai, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, penyerbukan pada Gymnospermae dilakukan dengan perantara angin atau anemokori. Kemudian skema daur hidup Angiosperma ini seperti gambar berikut. Nah, Angiosperma ini dapat berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Kemudian ada peranan dari spermatopita. Yang pertama, kayu dapat digunakan untuk bahan bangunan dan perabotan, lalu pohon-pohon sebagai penyimpan air, sumber oksigen, dan peneduh. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kemudian Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nanti Ibu akan upload di Google Classroom. Kemudian kalian jangan lupa mengerjakan dengan tepat waktu. Nanti di situ ada tenggat waktu yang Ibu tentukan. Oke. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan mengerti. Jika tidak ada yang dimengerti, silahkan kalian boleh bertanya di Google Classroom. Nanti Ibu akan menjawabnya. Cukup sekian. Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.